warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, salawat bertekengkan salam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, aw akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Ratnasari SAG MAG selaku dosen studi Al-Quran, yang saya banggakan seluruh teman-teman seperjuangan Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu yang berjudul Pendidikan Anak dalam Perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian pendidikan anak menurut Al-Quran. Pendidikan merupakan modal dasar untuk mengangkat kualitas suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula kesejahteraan suatu negara. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, pendidikan tinggi adalah tidak lagi menjadi jaminan bagi kesejahteraan suatu negara. Kemudian pengertian pendidikan anak. Menurut Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik. Kemudian Marimba menyebutkan terdapat 5 unsur utama pendidikan. Yang pertama adalah usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan, pemimpin atau pertolongan yang dilakukan secara sadar, yaitu bisa jadi sekolah atau rumah sekolah. Kemudian yang kedua adalah terdapat pendidik, yaitu guru, ustadz atau dosen yang dapat membimbing dan menolong. Kemudian yang ketiga, ada yang dididik atau si terdidik, yaitu siswa atau mahasiswa atau santri. Kemudian yang keempat, adanya dasar dan tujuan dalam bimbingan tersebut. Jadi tujuan, visi misi, apa visi dan misi pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima, dalam usaha itu ada alat-alat yang dipergunakan, yaitu bisa saja bangunan sekolah dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup pendidikan anak menurut Islam itu ada 5. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Karena kita tahu bahwasanya keimanan itu adalah sangat penting ditanamkan kepada peserta didik mulai dari kecil. Keimanan, ketauhidan harus ditanamkan sejak dini. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akhlak. Ini juga sangat penting, yaitu pendidikan moral. Karena Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak ini sangat penting bagi peserta didik. Yang ketiga ada pendidikan intelektual. Kemudian yang keempat ada pendidikan fisik, jasmani. Ini juga penting kepada peserta didik, karena kesehatan itu juga sangat penting bagi seorang yang terdidik. Yang kelima adalah pendidikan psikis. Selanjutnya ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan anak, yaitu yang pertama ada yang kita ketahui surat Luqman, dan ada juga tentang pelajaran bagi orang tua. Yang pertama itu adalah Luqman. Rangkaian beberapa ayat di atas berbicara tentang nasihat Luqman kepada
putranya yang dimulai dari peringatan terhadap perbuatan syirik. Imam As-Sabuni menafsirkan la tusyrik billah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah rangkaian beberapa ayat berbicara tentang nasihat Luqman kepada putranya, yaitu pada ayat ke-13 surat Luqman. Di situ ada potongan ayat yang mengatakan la tusyrik billah. Apa di sini maksudnya? Yaitu adalah jadilah orang yang berakal atau jangan menyekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Apakah itu manusia, patung, ataupun anak. Beliau menafsirkan inna syirka la zulmun azim. Dengan menyatakan perbuatan syirik merupakan sesuatu yang buruk dan tindakan kezaliman. Perbuatan syirik merupakan sesuatu yang buruk atau menyerupakan ketidakbaikan. Oleh karena itu, siapa saja yang menyerupakan menyekutukan Sang Khalik dengan manusia tanpa ragu-ragu, orang tersebut bisa dipastikan masuk ke dalam golongan manusia yang paling bodoh. Sementara itu Ibnu Abbas menafsirkan la zulmun azim sebagai dosa besar yang kelak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat berikut, yaitu adalah ayat 14 dan 15 menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebagai wujud rasa syukur atau pemeliharaan keduanya, yaitu orang tua, baik ayah dan ibu. Terutama di sini ibu, dia telah mengandung kita sejak dalam janin, di dalam kandungan. Setiap bertambah usia dan besar juga janinnya bertambah. Semakin bertambah lemahlah dia dan semakin bertambah sulit pula untuk bergerak.